wa ala fannin dan ing atase cabang hatta la yastaghila sehingga ora ketungkul sapa talib fannin kelawan cabang akhara kang weneh qabla ayyatayaqqana ing dalem sadurung ing yen to ngeyakinake sapa talib al awwala kang awal wa ala baladin lan ing atase negara akhara kang weneh min ghairi daruratin saking tanpa darurat fa inna dzalika mangko stune mangkono kabeh kullahu sakabene dzalik iku yufarriku misahake apa dzalik al umura ing pira-pira perkara wa yushghilu lan nungkulake apa dzalik al qalba ing ati wa yudhayyu lan nyiak-nyiakake apa dzalik al awqata ing pira-pira waktu wa yu'dzi lan ngelarakake apa dzalik al muallima ing guru. Ya. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa seyogianya, sebaiknya, sepantasnya bagi orang yang mencari ilmu itu untuk menetapi guru, kemudian sabar atas guru tersebut. Bagaimanapun keadaan guru itu, kalau kita anggap dia sebagai guru maka kita harus bersabar. Tidak boleh kita meremehkan guru siapapun. Tidak boleh kita menganggap remeh apa yang disampaikan guru itu. Kita harus bersabar dalam proses mencari ilmu. Ala kitabin dan atas satu kitab. Artinya kalau pembelajaran itu fokus kepada satu kitab, kita tidak boleh berpindah kepada kitab yang lain kalau kitab itu belum betul-betul kita fahami betul kitab tersebut. Jadi umpamanya kita mempelajari dalam hal akhlak, kita mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim, kita selesaikan kitab Ta'limul Muta'allim itu sampai benar-benar kita faham, baru kita pembelajaran kepada kitab yang lain. Umpamanya dalam fan fikih, kita belajar takrib, yaitu matan dari Fathul Qorib, matan dari kitab Fathul Qorib, yang Fathul Qorib itu dalamnya, kalau takrib itu pinggirnya takrib. Maka ketika kita belajar takrib, kita belajari sampai benar-benar paham kitab itu, baru kita berpindah kepada kitab yang lain. Tidak boleh kita mempelajari satu kitab belum paham, atau kita mempelajari satu kitab kita merasa sudah bosan, kemudian kita berpindah kepada kitab yang lain. Maka ilmu kita tidak akan mantap, maka ilmu kita tidak akan bisa menancap dengan betul di hati kita. Maka dalam beberapa proses pembelajaran itu ada yang metode al-hifdzu qabla al-fahmi, yaitu menghafal dulu sebelum memahami itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan, keyakinan dalam diri bahwa ilmu itu benar-benar kita fahami, benar-benar sudah menancap dalam hati kita, bahwa yang kita pelajari itu sungguh-sungguh sudah kita ingat dalam memori kita. Kemudian kalau suatu saat kita dihadapkan dengan suatu masalah fikih, maka keilmuan itu akan muncul dengan sendirinya. Itulah pentingnya keyakinan, pentingnya kepekaan diri, pentingnya suatu yang dapat meyakinkan diri bahwa ilmu itu sudah menancap dalam diri dan sudah kita pahami betul ilmu itu. Baru setelah ilmu kita pahami betul, kita bolehlah mengkaji kitab yang lain sebagai perbandingan. Kalau dalam kitab Fathul Qorib Arkanus Shalah itu berapa, dalam kitab Sulamut Taufiq Arkanus Shalat itu berapa, dalam kitab Safinatun Najah umpamanya Arkanus Shalah itu berapa.
nanti pengetahuan kita akan luas, akan sangat lebar, sangat banyak sekali referensi yang kita dapat. Kalau satu kitab itu sudah kita pahami dengan betul. Kemudian di sini jelaskan wa ala baladin ila baladin akhar. Jadi kita tidak usahlah pindah-pindah ke tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita sudah yakin dengan guru yang ada di satu tempat, suatu negara, kita tetapilah tempat itu. Kita yakinilah bahwa guru itu memang guru terbaik bagi kita. Maka kalau kita bisa sabar menempatkan diri di tempat itu dengan sabar sampai mungkin pembelajaran kita anggap cukup, kalau kita anggap ilmu kita sudah mumpuni, kalau ilmu kita sudah kita anggap sudah pantas untuk mencari tempat yang lain, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ilmu kita masih kurang, ilmu kita kita anggap masih belum sempurna, belum cukup, maka tidak usah kita berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita harus sabar di tempat itu sampai benar-benar kita paham, ilmu kita itu sudah banyak, ilmu kita sudah meyakinkan, baru kita boleh berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini pelajaran yang penting dan ini adalah metode yang diterapkan oleh a'immatuna, para ulama-ulama terdahulu kita, imam-imam mujtahid kita seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam proses mencari ilmu mereka tidak berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain sebelum mereka yakin bahwa ilmu mereka sudah cukup dan dikuatkan lagi dengan kalam dari gurunya, ucapan dari gurunya bahwa kamu sudah waktunya untuk mencari ilmu di tempat yang lain. Sebelum itu maka tidak baik untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Imam Syafi'i dulu mengaji kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu di Madinah. Imam Malik, beliau adalah ilmu yang didalami atau dia pakar dalam ilmu hadis. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu belajar kepada Imam Malik mulai awal sampai dia dianggap mumpuni ilmunya, sampai dia dianggap pandai dan bisa menyerap hampir semua ilmu gurunya, barulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpindah mencari guru yang lain. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau tidak berani untuk berpindah dari gurunya ke guru yang lain, tidak berani berpindah dari Madinah ke tempat yang lain sebelum ilmunya benar-benar mantap, sebelum ilmunya gurunya benar-benar sudah diserap oleh beliau. Maka Imam Syafi'i menjadi orang yang alim, allamah, yang ilmunya tabahur, yang ilmunya istilah orang Jawa nyegoro, semua ilmu dipelajari. Karena apa? Dia sabat was sabar, dia menetapi satu guru, dia sabar atas guru tersebut sampai benar-benar bisa. Fa inna dzallahu yufraqul umur, karena sesungguhnya berpindah-pindah tadi, berpindah guru, dari guru satu guru bosan pindah ke guru yang lain, dari satu kitab itu bosan ke kitab yang lain, atau dari suatu tempat, suatu negara ke negara yang lain, sebelum menguasai itu menyebabkan yufarriqul umur, maka konsentrasinya terpecah. Artinya kalau dalam satu tempat kita sudah mengkaji satu kitab, pertengahan kitab dengan satu guru belum terlalu paham, kemudian kita merasa bosan dan berpindah ke guru yang lain, maka konsentrasinya akan terpecah, maka ilmu itu tidak akan berlanjut. Kemudian dari kitab satu kitab yang lain pun demikian, karena biasanya satu kitab dengan kitab yang lain itu ada
perbedaan sedikit ya. Maka kalau kita belum paham satu kitab itu kita tidak dianjurkan untuk membahas kitab yang lain. Wa yusghilul qalba wa yudhayyul awqat, tentu saja itu menyia-nyiakan waktu, berpindah-pindah itu akan menyita banyak waktu. Kitab kita tidak akan selesai karena kita berpindah-pindah dari guru yang lain, kitab yang lain, atau dari tempat ke tempat yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami, kemudian bisa diamalkan bersama, khususnya saya pribadi, dan menjadi pengingat untuk kita semua supaya kita bisa bersabar dalam proses mencari ilmu, supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.